Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ringkas dan singkat tentang pokok-pokok tauhid. Kita memasuki bab yang ke-9, yaitu tentang ma jaa fi dzibhi li ghairillah, yaitu bab tentang keterangan-keterangan mengenai hukum menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena yang lain-lain. Wa qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qauluhu fasalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanya karena Allah dan hanya untuk Allah yang merupakan Tuhan semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Begitu pula firman Allah di ayat yang lain, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu sholat karena Tuhanmu, dan hendaklah kamu sembelih kurban pun karena Tuhanmu. Jangan sholat kepada Allah tapi berkurban kepada selain Allah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku atau menceritakan kepadaku 4 kalimat. Pertama, kalimat la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kurban, menyembelih binatang dengan tujuan berkorban kepada selain Allah. Kemudian la'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua, bahwa Allah melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapaknya. Yang ketiga adalah la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi para pembuat kerusakan dalam agama, para pembuat mengada-ada dalam agama. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merusak batas-batas tanah, merubah batas-batas tanah. Rawahu Muslim. Dari hadis ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 kalimat yang kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai peringatan ini
dinisbatkan kepada laknat Allah. Maka tidak ada yang ditakuti seorang mukmin itu melebihi ketakutan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang dilaknat oleh Allah berarti dia dijauhkan dari rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat berarti ia adalah ditimpakan azab kepadanya. Dan yang lebih berat lagi, seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dia dijauhkan dari mendapat hidayah dan taufiknya. Maka ia akan senantiasa tersesat, akan senantiasa jauh dari jalan Allah. Dan itu akan mencelakakan hidupnya di dunia dan akhirat. Maka Allah akan melaknat siapa? Pertama adalah orang yang menyembelih hewan bukan karena Allah, tetapi sebagai sesajen kepada berhala, sesajen kepada dewa-dewi, sesajen kepada syaitan. Ini adalah bagian daripada perbuatan yang merusak kesyirikan, merusak ketauhidan, yaitu bagian dari perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala murka dan melaknat seorang anak yang dia mengatakan sumpah serapah, memaki dan melaknat kedua ibu bapanya. Bayangkan seorang anak yang harusnya berbuat baik, birrul walidain, ia malah berbuat uququl walidain. Ia malah mengutuk, melaknat kedua orang tuanya, menyumpah serapahi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wajar kalau Allah Ta'ala mengancam dia dilaknat, dikutuk oleh Allah. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat, kata Rasulullah, orang yang melindungi para pembuat keonaran dalam agama. Makna muhdisan di sini adalah orang-orang yang membuat agama-agama baru dimasukkan ke dalam Islam. Orang-orang yang membuat penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah yang sesat dimasukkan ke dalam Islam malah dilindungi, dijaga. Nah, maka orang yang melindungi, menjaga, membela para pembuat kebohongan, para pembuat keonaran, dan para pembuat ajaran-ajaran yang baru dimasukkan ke dalam Islam yang di luar daripada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilindungi, dijaga, maka itu pun orang dilaknat. Apalagi pembuatnya, pelakunya, yang melindunginya saja itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah juga mengutuk orang yang biasa merubah-rubah batas tanah, batas daerah, batas negara. Nah, maka orang yang mengambil hak tanah orang lain yang berdampingan dengan dia lalu diam-diam dipindahkan batasnya agar sebahagian dari tanah milik orang lain jadi milik dia, itu dilaknat oleh Allah. Apalagi kalau yang digeserkan itu adalah wilayah negara, seperti yang dilakukan oleh perbuatan Zionis Yahudi, Israel yang terkutuk, terlanat. Memang kelakuannya seperti itu. Mereka terus mengambil alih lahan-lahan penduduk Muslim dan penduduk Arab Palestina yang dahulu mereka sepakati batasnya itu, lalu mereka terus geser-geser sampai akhirnya wilayah kaum Muslim Palestina itu semakin sempit. Itu 4 golongan yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Tariq bin Shihab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki yang masuk surga itu gara-gara atau disebabkan hanya seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki yang lain masuk neraka juga gara-gara seekor lalat.
Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka para sahabat heran, bagaimana wahai Rasulullah seseorang bisa masuk surga dan masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat. Qala, maka Rasulullah bersabda, marra rajulani ala qaumin lahu sanamun la yuzawwijuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Jadi dua orang lewat ke suatu kampung yang kampung itu kampung jahiliyah, kampung para penyembah berhala. Maka tidak boleh ada orang yang lewat ke perkampungan tersebut melainkan harus berkorban kepada berhala yang mereka sembah. Maka ketika ada dua orang yang lewat itu, faqalu li ahadihima qarrib. Maka kata para penjaga gerbang kampung itu kepada yang lewat, kamu boleh lewat, tapi korban dulu. Qala, maka si orang yang lewat itu mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib. Wah, aku nggak punya sesuatu yang bisa aku untuk kurbankan. Qalu qarrib walau dubaban. Berkurbanlah kamu, masa tidak sanggup berkurban walau hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dubaban, maka dia pun mencari lalat, ditangkap lalu dikorbankan ke berhala mereka itu. Fakhallu sabilahu, lalu penduduk kampung itu membolehkan orang tersebut lewat. Kemudian waqalu li akhar, lalu berkata kepada yang seorang lagi, kan tadi yang lewat dua orang itu, qarib, sekarang kamu harus kurban, nanti boleh lewat. Faqala, maka yang seorang lagi ini mengatakan, ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallah. Oh maaf, saya tidak akan berkurban kepada siapapun selain karena Allah, selain kepada Allah. Fadarabu unuqahu, maka karena tidak mau berkurban walaupun dipaksa, maka orang-orang di kampung itu memukuli orang yang lewat tersebut sehingga orang tersebut meninggal, gugur. Maka kata Rasulullah, fadakhalal jannata, maka orang tersebut masuk surga karena tidak mau berkurban dengan seekor lalat itu. Ikhwah fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga menerangkan betapa pentingnya seorang mukmin menjaga kemurnian tauhid, menjaga kesucian akidah, di mana kemurnian tauhid salah satunya adalah dengan tidak mau berkurban untuk dan atas nama apapun selain untuk Allah dan karena Allah. Jangan menganggap sepele karena ini hanya berkurban bohong-bohongan dengan lalat, lalu menganggap itu adalah hal yang biasa, sederhana, sepele. Justru itu menyebabkan seseorang terjerumus kepada kesyirikan sehingga dia diazab. Sabda Rasulullah, masuk neraka. Sebaliknya ada seseorang yang berpegang teguh kepada prinsip tauhidnya sehingga walaupun disuruh berkurban dengan seekor lalat, ia tidak mau melakukannya, maka dia masuk surga. Tentu dalam bab ini ada pembahasan lain yang dikecualikan, seperti dalam kisah Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengatakan kekufuran, kesyirikan. Kalau dia tidak melakukan, dia akan dibunuh. Maka Ammar bin Yasir terpaksa mengatakan, aku kufur kepada Muhammad dan aku keluar dari agama Muhammad. Aku iman kepada Lata dan Uzza. Nah, itu diizinkan, dikecualikan. Karena itu apa? Dalam Al-Quran dikatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, kemudian dia terpaksa mengatakan kekufuran, sedangkan hatinya tetap dalam keimanan. Tadi di kisah ini, seorang itu memilih tetap istiqomah walaupun dia dipukuli sampai meninggal. Ini artinya adalah jika seseorang mampu, tetap dia di dalam
ketauhidannya sekalipun hanya untuk berpura-pura dia tidak mau, nah itu adalah cara yang hebat, yang luar biasa, sehingga dijamin langsung masuk surga. Tetapi apabila dia juga tidak mampu, sedangkan dia itu sangat membutuhkan perjalanan atau lewat ke tempat tersebut, lalu dia melakukan dan hatinya benar-benar iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak tunduk patuh atau cenderung kepada keyakinan kaum tersebut, niscaya itu bagian yang dimaafkan, diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam bab lain, yaitu bab tentang illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sehingga kalau tidak melakukan maka dia akan terbunuh, sedangkan hatinya tetap istiqomah di dalam ketauhidan, maka itu diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum, Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.